warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi Ibu. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sip. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya nanti pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini akan mendapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapat berkah untuk kita semua. Jadi anak-anak ibu mohon dari ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Ketua kelasnya? Kaisar. Ya, Kaisar. Semuanya semua. Megra, tegak. Siapa yang tak hadir? Hadir semua. Apa? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat semua ya. Baiklah anak ibu, sebelum ibu memulai pembelajaran, terlebih dahulu ibu ingin bertanya, kalian bertemu dengan orang yang berbeda suku? Pernah? Ya, ada yang pernah, pasti yang belum pernah. Nah, kemudian di mana kira-kira kamu pernah ketemu dengan orang yang berbeda suku? Di mana? Yang menjawab, yang bisa jawab siapa? Angkat tangannya. Siapa? Ayo. Gimana? Angkat tangannya yang jawab. Di mana ketemu orang yang berbeda suku? Di mana? Ya. Iya, di Selat Panjang. Apa sebab dikata kamu nyebut di Selat Panjang? Karena ada banyak orang yang berbeda suku dan berbeda agama. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Selat Panjang. Karena apa dia memilih Selat Panjang? Katanya karena di Selat Panjang itu banyak berbeda suku. Nah, kalau di kota itu kita sering ketemu
bermacam-macam suku, bermacam bahasa, indahnya saling mengenal. Apa sebab kita harus mengenal suku, bangsa, dan agama? Nah, pada konsep pelajaran kita hari ini itu keberagaman sebagai sunatullah, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam, kemudian saling menghormati, menghargai yang berbeda agama, seperti yang dikatakan teman tadi. Nah, di situ dia ketemu berbeda agama, ada yang berbeda suku. Nah, itu yang dikatakan apa? Berbeda. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu yaitu mendeskripsikan sebagai apa? Keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal atau disebut dita'aruf dengan benar. Nah, kita itu dianjurkan harus mengenal antara satu sama lain. Nah, seperti keragaman di Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Indonesia itu kaya, negara kita itu kaya dengan suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Apalagi di lingkungan kita ada yang namanya suku Jawa, Melayu, Batak, Banjar, dan segala macam itu yang ada di Indonesia. Nah, kemudian keragaman sebagai sunatullah itu sudah diperintah oleh Allah. Sunatullah, sunnah bagi kita untuk mengenal atau menjalin hubungan baik dengan yang berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda bahasa. Ya, itu adalah sunatullah, perintah dari agama di kita. Nah, di sini ada gambarnya. Perhatikan anak-anak ibu. Gambar situ menunjukkan apa? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Hah? Siapa yang bisa jawab? Gambar apa itu? Hah? Ya. Tunjuk tangannya siapa nak? Alfa. Ya, Alfa. Gambar apa, Alfa? Iya, gambar berbeda suku, kata Alfa. Yang lain? Apa lagi? Ya. Iya, gambar keberagaman. Oke, bisa. Apa lagi? Siapa lagi? Ya? Bersuku-suku. Nah, ya, di sini ada bermacam-macam di gambar ini. Bentuk suku, adat istiadat, kemudian pakaian adat yang mereka pakai yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu negara tidak ada istilahnya perbedaannya itu sama. Nah, kayak dari Sabang sampai Merauke ini bermacam-macam ada istiadat, agama, dan budaya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia itu harus harus menghargai perbedaan suku, bangsa, agama. Nah, di sini di Indonesia adalah negara yang majemuk, beraneka ragam. Nah, perhatikan di situ gambarnya ada agama, suku, bangsa. Nah, di
sini berwarna hijau? Hah? Agama Cina. Karena yang sering kamu lihat adalah Cina. Ya, umumnya itu karena kita senantiasa berkomunikasi yang seringnya itu kepada Cina. Itu biarpun dia berbeda agama, kita sebagai umat Islam harus menghormati, kita hargai karena Indonesia itu berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi di keberagaman itu adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalani. Sudah termasuk perintah dalam agama. Nah, seperti pentingnya menjaga toleransi itu sudah ditegaskan di dalam agama kita. Kita tidak ada membeda suku kecuali kita yang tidak boleh yang kita ikuti yaitu kepercayaan. Itu tidak boleh. Kalau kepercayaan itu kita tidak boleh kita samakan. Kalau soal pergaulan, pertemanan, hormat menghormati itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Ya, seperti di dalam surah apa itu? Surah Al-Hujurat. Ya, surah Al-Hujurat. Apa bunyi surah Al-Hujurat? Angkat tangan. Bangsa dan saling bersuku-suku. Nah, ini yang bersuku-suku katanya. Suku bangsa, agama. Nah, di situ sudah diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 100 berapa? Ayat 100 berapa? Ayat 100 berapa? Yo, anak ibu, siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ayat berapa? 13. Ya, ayat 113. Surah Al-Hujurat ayat 113. Nah, kemudian tadi Ibu pernah mengatakan kita dianjurkan untuk menghormati, saling menghargai, kemudian saling menghargai, mengenal, menghormati dan kasih sayang sesama manusia. Yang tidak boleh dilarang oleh agama kita hanya satu, itu kepercayaan. Saking kita sayang, kita hormat, tapi kita tidak boleh mengikuti ajaran mereka. Seperti dalam surah Al-Kafirun ya bunyinya. Bunyinya yang ayat akhir lakum dinukum waliyadin. Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi kalau hal itu kita tidak dibolehkan. Tapi kalau hal keberagaman, hal menghormati, saling menghargai itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita dulu seperti itu. Nah, saling menghormati dan menghargai adalah modal utama yaitu hidup damai. Tujuan kita saling menghormati, menghargai yaitu salah satunya manusia itu diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, laki-laki, perempuan, yang kita saling mengenal dan untuk terciptanya kedamaian dalam hidup. Nah, itu salah satunya.
sunatullah? Keramaian. Apa itu sunatullah? Hah? Ada yang berkeragaman? Apa itu sunatullah? Hah? Ada ibu? Hah? Kekayaan keberagaman. Ya, sunatullah adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasul, yaitu melalui Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkeragaman? Apa itu sunatullah? Ada ibu? Hah? Kekayaan keberagaman. Ya, sunatullah adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasul, yaitu melalui Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tercantum di dalam Al-Qur'an. Termasuk sunatullah. Hukum alam yang berjalan secara hukum Islam berjalan secara tetap dan otomatis. Tuh, termasuk sunatullah. Hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para nabi dan rasul, itu kepada nabi kita Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, kepada kita semua untuk kita saling menghormati. Kemudian undang-undang negara kita juga diterapkan oleh Allah yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Nah, undang-undang agama ini tidak lepas dari perintah Al-Qur'an. Nah, kemudian hukum alam yang berjalan juga secara tetap dan otomatis. Tidak boleh kita ubah-ubah dan tidak boleh kita langgar. Kemudian pertanyaan, untuk apa Allah menciptakan manusia beraneka ragam? Ulangi lagi. Agar saling mengenal dari perbedaan agama, perbedaan suku, dan bangsa. Apa Allah menciptakan manusia beraneka ragam? Nah, inilah pertama diciptakan Allah itu ada yang bermacam-macam agama, kemudian ada yang bersuku-suku, kemudian ada yang berbangsa. Ini sesuai dalam surah Al-Hujurat tadi, bermacam suku. Tujuannya apa? Ya, untuk saling mengenal sehingga menciptakan hubungan harmonis dan saling mendukung. Itulah tujuan untuk saling mengenal tadi. Tujuannya itu mengenal sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama dan saling mendukung. Bayangkan kita Indonesia kalau tanpa ada saling mengenal, saling mendukung, tanpa ada persatuan, tidak membedakan bangsa, suku, maka Indonesia sampai sekarang tidak akan pernah merdeka. Coba kerjakan berdasarkan kelompok masing-masing sesuai dengan perintah di dalam kelompoknya, ya, sesuai perintah di dalam setiap kelompoknya. Nah, untuk kelompok satu, mana kelompok satu? Apa? Yang tulis kelompok satu? Mana kelompok satu? Ya, apa di situ perintahnya? Tuliskan. Dan sebutkan agama apa saja. Iya, sebutkan dan tuliskan, sebutkan apa agama apa saja yang ada di Indonesia. Nah, itu untuk kelompok satu. Untuk kelompok dua, ya, apa perintahnya? Tuliskan bentuk keragaman yang terdapat pada gambar. Iya, pada gambar tadi apa saja? Yang kelompok tiga, mana kelompok tiga? Ya, apa tugasnya? Tuliskan suku apa yang saja yang kamu ketahui Iya. yang ada di Indonesia. Iya, yang ada di Indonesia. Yang keempat?
Ya, di lingkungan kamu apa saja sukunya? Hah? Apa saja sukunya? Kamu tulis. Yang dah dapat nanti tolong depan bacakan. Bacakan. Ya, dibuat apa saja. Satu orang, satu kelompoknya nanti depan bacakan. Ya, ditulis satu orang kelompoknya dibuat ya. Nama kelompoknya kelompok apa? Nama ketua kelompok dan nama teman-temannya ditulis ya. Nanti tuliskan nama temannya di sini. Siapa saja? Yang di sekeliling kamu, yang di samping, yang kira-kira yang dekat dengan rumah kamu, yang tinggal dengan kamu, yang kamu temui. Apa teman terdapat pada gambar. Ya, gambar tadi banyak tuh. Di situ ada juga gambarnya di sini. Apa saja yang kamu kalau tidak bisa lihat berdasarkan gambarnya. Nah, agama banyak. Tadi siapa yang menyebutkan agama? Nah, udah ya? Belum. Nah, nama kelompoknya jangan lupa nak. Jangan lupa nama kelompoknya, nama temannya dibuat. Nanti temannya tidak ternilai pula. Kuat sikit nak. Kuat biar kawan lain dengar. Profesor Haji Afi Aila kita. Ya. Suku apa saja yang kamu ketahui yang ada di Indonesia? Ya, saja. Kuat. Jawa, Ya. suku Batak, suku Jawa, suku Bani, suku Bali, suku Aceh, suku Papua Nugini. Iya, pandai. Tangan. Nah, dari kelompok 3. Nah, Satu keragaman yang dapat pada gambar. ya. Budaya bangsa. Itu saja. Iya. Oke, itu dari kelompok ini. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Alfa, Risma, Nabila, Syukri, Rafael. Iya. Iya, soalannya dibaca. Tuliskan suku apa saja yang tinggal di Di lingkungan saya. Apa saja nih sukunya? Suku Melayu, Iya. suku Jawa, Iya. suku Batak, suku Aceh. Cuma itu aja? Iya, pintar. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Fibra, Dea, Sakira, Zikri, Alvin, Selena. Ya. Tuliskan dan sebutkan agama apa saja yang terdapat pada gambar. 1. Agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Katolik, agama Konghucu. Iya, makasih. Itulah suku, bangsa, agama yang ada di Indonesia. Itulah contoh keberagaman yang dimiliki oleh negara kita. Kemudian perintah yang diperintahkan oleh agama kita yaitu kita harus menghormati, menghargainya. Nah, itu dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu Indonesia adalah negara majemuk, beraneka ragam, agama, suku dan bangsa. Kemudian sunatullah adalah hukum Allah yang disampaikan kepada manusia melalui hidayah Rasul. Dan yang ketiga, Allah menciptakan manusia beraneka ragam supaya saling mengenal agar terciptanya sebuah kerukunan. Ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tugas
bukunya? Ya, halaman 35. Ya, dikerjakan di LKS-nya. Siswa, apa boleh tugasnya dikumpul. Ya. Tugasnya kita hari ini kita sudah hidup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan berguna bagi kita semua. Nanti Bu pesan di rumah tolong ulangi pembelajaran kita hari ini. Kemudian minggu depan Ibu pesan, minggu depan tolong bawa hari Senin kita masukkan, kita masuk untuk Jumat yang akan datangnya. Tolong bawa peralatan kita, karton ke kelompok masing-masing. Jangan lupa kemudian pewarna untuk ke kelompok masing-masing ya, untuk pembelajaran kita berikutnya. Baiklah anak-anak Ibu, untuk pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa dulu. Coba temannya Kaisar, siapa? Tolong baca doa di mana? Untuk masalah manajemen kelas dan manajemen siswa sudah bagus. Kemudian untuk kegiatan inti juga, cuma di sini kalau bisa sekali-kali bolehlah anak itu diberikan kesempatan untuk menanyakan terkait tentang pembelajaran hari ini. Jangan hanya dari guru aja yang itu memberikan materi, tapi sekali-kali dilontarkan memancing pertanyaan dari anak-anak untuk lebih ingin tahu ke arah mana pembelajaran kita ini lebih bagus lagi gitu. Kemudian dalam pembagian kelompok, siswa yang kurang mampu dalam belajar dengan siswa yang mampu yang bisa jadi teman ketua sebaya udah bagus Bu. Kemudian kalau bisa lagi itu tadi yang saya katakan, pancing anak itu supaya ingin bertanya, jangan sekali. Kemudian satu lagi pada kegiatan inti Bu ya, kegiatan penutup sebaiknya kegiatan penutup itu untuk kesimpulan setelah Ibu memberikan evaluasi. Setelah evaluasi, kemudian kesimpulan itu jangan Ibu yang membuat kesimpulan, tapi pancing anak melalui beberapa pertanyaan yang terkait pembelajaran tadi, sehingga nanti Ibu mendengarkan pendapat anak-anak tentang pengalamannya belajar hari ini. Kemudian terakhir baru kita luruskan membuat kesimpulan yang sebenar-benarnya kesimpulan pembelajaran hari itu dari Ibu. Sebelumnya harus meminta pendapat anak-anak dulu gitu Bu ya, supaya nanti suasana belajar kita hidup dan anak-anak kita dapat pembelajaran yang bermakna hari itu. Menurut saya gitu Bu. Untuk secara keseluruhan dalam video pembelajaran yang Ibu lakukan sudah bagus dan sangat bagus. Untuk kedepannya sama-sama kita belajar lagi
Saya pun gitu. Nanti kita tingkatkan lagi untuk menjadi pembelajaran siswa yang lebih bermakna. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengerti. Anak-anak Ibu, Ibu ingin menanyakan apakah dalam penyampaian Ibu mulai dari pembelajaran awal sampai akhir menurut pendapat kalian seperti apa? Menyenangkan dan mudah dipahami. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Ya, berarti mudah dipahami. Terima kasih.